Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pionir semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan kesuksesan. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas seputar persiapan KYC massal yang mudah-mudahan dalam dekat ini kita semua para pionir P-Network akan melakukan proses KYC massal. Dan tentunya harus adanya persiapan, misalnya harus sudah mempunyai KTP yang masih berlaku atau berlaku seumur hidup, atau bisa juga dengan menggunakan SIM atau surat izin mengemudi tentunya yang masih berlaku, atau juga dengan menggunakan paspor. Kali ini dari Vcore Team telah meluncurkan sebuah video tutorial untuk melakukan proses KYC. Untuk isi videonya, saya rasa teman-teman pionir sudah melihatnya. Namun dikarenakan video tersebut dalam bahasa Inggris, sebagian orang mungkin tidak bisa memahami semuanya isi dari video tersebut. Untuk itu simak terus video kali ini dan jangan di skip agar teman-teman pionir bisa memahami langkah demi langkahnya. Di sini dikatakan update on the PKYC solution, atau kalau diterjemahkan isinya seperti ini: pembaruan solusi PKYC. Kami telah membuat video demo pratinjau yang menampilkan aplikasi KYC dan proses validasi kami. Mudah-mudahan ini akan menjelaskan waktu, upaya, dan sumber daya yang sangat besar yang telah dilakukan oleh tim inti untuk membangun sesuatu demi kebaikan komunitas Pi. Ketuk KYC demo untuk videonya dan read more untuk pembaruan tertulis. Dan kita akan coba lihat di read more apa saja isinya. Oke, di sini ada PKYC update. Saya akan coba baca terjemahannya aja. Kira-kira seperti ini. Pembaruan PKYC. KYC atau Know Your Customer, kenali pelanggan Anda, adalah prosedur untuk pertama-tama mengidentifikasi dan kemudian memverifikasi identitas pengguna untuk mematuhi peraturan dan untuk memastikan bahwa perintis dalam ekosistem Pi global adalah individu yang nyata. Sebagian besar proyek lain mengalihdayakan KYC ke penyedia KYC pihak ketiga karena proses untuk memverifikasi banyak orang dari hampir semua negara merupakan masalah yang sangat sulit. Namun, setiap penyedia KYC pihak ketiga membebankan biaya untuk setiap cek KYC. Untuk memberikan kesempatan kepada pionir untuk berpartisipasi dalam P-Mainnet, terlepas dari hambatan finansial, P-Network merancang dan membangun aplikasi KYC sendiri untuk menyediakan cek KYC yang bebas biaya untuk semua pionir. Dan masing-masing hanya mengeluarkan biaya 1 Pi untuk mengkompensasi validator manusia untuk pekerjaan mereka. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam memperjuangkan inklusivitas. Selain itu, mengingat jutaan perintis di lebih dari 230 negara, dan skala pemeriksaan KYC yang diperlukan, sulit untuk melakukan outsourcing proses ke pihak ketiga manapun. Oleh karena itu, kami menginovasi solusi KYC ini dan berharap solusi ini dapat menskalakan proses KYC baik dalam volume maupun keragaman identitas dengan memanfaatkan otomatisasi mesin dan kekuatan massa dari komunitas global terdistribusi Pi. Jika solusi KYC berhasil memverifikasi identitas jutaan perintis, ini akan menjadi solusi KYC terdesentralisasi dan scalable yang revolusioner yang disediakan P-Network kepada dunia dengan tetap menjaga privasi, akurasi, skalabilitas, cakupan luas populasi yang beragam, dan aksesibilitas. Desain solusi ini sangat mementingkan privasi dan keamanan meskipun melibatkan beberapa langkah verifikasi manusia. Sementara kami masih menyelesaikan aplikasi PKYC dengan pendaftaran lanjutan batch percontohan. Kami menyajikan video demo tentang cara kerja solusi KYC ini di layar beranda. Lalu bagaimana isi videonya? Mari kita simak bersama-sama. Hai perintis, selamat datang di demo solusi KYC jaringan Pi, di mana kami akan memandu Anda melalui cara mengirimkan aplikasi KYC Anda. Untuk ini, Anda hanya perlu ponsel dan foto ID Anda. Juga nanti dalam video ini,
kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana tim inti memproses aplikasi Anda dengan bantuan dari seorang validator lokal di wilayah Anda. Pertama, Anda akan diminta untuk memasukkan negara Anda dan jenis ID yang akan Anda gunakan untuk memverifikasi identitas Anda, mengkonfirmasi usia Anda, dan bahwa Anda menyetujui perjanjian hukum. Selanjutnya, ambil gambar foto ID Anda. Setelah memasukkan informasi ID Anda ke dalam formulir ini, ikuti tes keaktifan manusia yang akan menginstruksikan Anda tentang tindakan yang harus diambil selanjutnya. Langkah sederhana namun ini penting, membedakan manusia nyata seperti Anda dari akun palsu dan skrip komputer yang mencoba menimbun fee. Di akhir langkah ini, Anda juga harus mengambil foto diri Anda atau selfie di dalam aplikasi. Foto ini akan dibandingkan dengan gambar ID Anda untuk memeriksa apakah mereka mirip dengan orang yang sama. Dalam kebanyakan kasus, algoritma komputer dapat mengenali semua teks pada ID Anda. Sebagian besar, teks pada ID diedit seperti yang ditunjukkan di sini. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, ketika algoritma tidak memungkinkan membaca teks secara otomatis, jumlah redaksi dapat dikurangi untuk meminta bantuan seorang validator. Dengan contoh ini, kita dapat melihat bagaimana gambar juga dihapus dari ID. Gambar diekstraksi dan akan dibandingkan dengan selfie Anda oleh validator yang berbeda. Dan tidak ada audio dalam video pendeteksi keaktifan. Dalam hal apapun, sebelum seorang validator melihat data Anda, kami menunjukkan kepada Anda dengan tepat bagaimana mereka akan memunculkan kepadanya dan hanya akan dilanjutkan di aplikasi KYC. Jika Anda setuju untuk membagikan versi data Anda yang telah diedit kepada seorang validator, Anda dapat melihatnya di langkah terakhir aplikasi ini. Jika sebagian data Anda tidak diedit, Anda dapat kembali dan mengubah kembali gambar ID Anda yang jelas. Seberapa baik otomatisasi mesin bekerja sangat tergantung pada kualitas foto dokumen ID Anda. Jadi, dalam arti tertentu, jika Anda ingin meminimalkan kemungkinan data pribadi Anda dilihat oleh seorang validator, usahakan untuk memberikan foto dokumen identitas Anda sebaik mungkin, dengan pencahayaan yang baik, konten yang jelas dan fokus, serta sudut yang lurus dan benar. Setelah Anda merasa nyaman dengan data yang dikabulkan, tekan kirim dan Anda sekarang selesai. Perlu diingat bahwa ID lengkap dan data Anda diproses oleh server, dan versi yang disunting diproses oleh seorang validator. Dan hanya itu yang perlu Anda lakukan untuk KYC. Perhatikan juga bahwa demo ini hanya versi aplikasi KYC saat ini, dan itu dapat berubah dan ditingkatkan karena sedang dikembangkan lebih lanjut. Nah, jika Anda penasaran ingin tahu bagaimana tepatnya validasi KYC akan dilakukan, lanjutkan menonton video ini. Dalam solusi KYC ini, sebagian besar langkah pemeriksaan KYC akan dilakukan oleh mesin secara otomatis, termasuk ekstraksi data dari dokumen, mengaburkan data, mencocokkan data, dan penyaringan sanksi. Seorang validator hanya akan membantu proses autentikasi identitas ketika otomatisasi mesin gagal, termasuk validasi jenis ID, perbandingan gambar wajah, dan konfirmasi keaktifan untuk mencegah kecurangan dalam proses KYC. Ini adalah pionir terpilih yang telah lulus KYC, memverifikasi identitas mereka, dan secara hukum setuju untuk menjaga kerahasiaan data apapun yang mereka lihat. Karena ada ribuan jenis ID di dunia ini, seorang validator dari wilayah lokal Anda adalah individu yang paling berpengetahuan untuk menilai informasi tersebut. Dengan cara ini, solusi KYC dapat mendukung berbagai jenis ID negara dan wilayah terluas di dunia, membuat PI sedapat mungkin diakses. Untuk menghindari kesalahan manusia,
lebih dari satu orang akan diminta untuk memberikan penilaian. Di sini, algoritma memutuskan bahwa validator harus memverifikasi ID saya karena tidak terlihat cukup nyata. Jadi, seorang validator ditanya apakah ini terlihat seperti ID paspor Polandia asli atau tidak. Dan karena ini benar, seperti yang kita ketahui jika kita orang Polandia, kita pilih ya. Selanjutnya, algoritma tersebut membutuhkan penilaian apakah gambar pada ID ini cocok dengan selfie pionirnya. Baik, jelas atau tidak, jadi kami menjawab tidak. Akhirnya seorang validator dapat dipanggil untuk memutuskan apakah orang yang benar-benar hidup sedang mengajukan verifikasi ID dalam video uji keaktifan. Tidak ada audio yang direkam selama pengujian ini. Perhatikan juga bahwa setiap pionir menyumbang 1 pi untuk melakukan KYC. Pi ini dikumpulkan dan diberikan kepada petugas validator untuk pekerjaan mereka. Siapapun dapat mengajukan permohonan menjadi validator selama mereka telah lulus KYC sendiri. Tetapi proses untuk mendapatkan persetujuan cukup ketat dan melihat banyak faktor yang berbeda. Selain itu, bahkan setiap orang perintis diterima dalam program. Mereka pada awalnya hanya anggota sementara. Dan mereka hanya dapat mengajukan meninjau aplikasi setelah mereka membuktikan bahwa pekerjaan mereka akurat dan dapat dipercaya. Baik, itu saja untuk saat ini. Ini telah menjadi pratinjau proses KYC unik jaringan Pi. Ini memungkinkan komunitas dan ekosistem Pi untuk melakukan bootstrap dan menskalakan dirinya sendiri tanpa memerlukan layanan eksternal atau mata uang fiat di luar Pi. Seperti biasa, apa yang Anda pikirkan? Silakan kirim umpan balik Anda kepada kami di komentar video ini dan juga di obrolan Pi. Terima kasih. Oke, barusan aja kita lihat video tutorial KYC yang diberikan oleh Pi-Core Team. Semoga aja bisa dipahami dari terjemahannya. Dan yang perlu digarisbawahi dari isi video tersebut adalah kira-kira bahwa kita harus menyiapkan dokumen resmi seperti KTP atau SIM yang masih berlaku atau yang berlaku seumur hidup. Terus menjalani proses KYC dengan benar dan maksimal agar proses verifikasi bisa cepat. Misalnya saat foto KTP harus jelas gambarnya dan posisi yang pas. Kemudian verifikasi wajah harus jelas dan ikuti semua instruksi dari aplikasi KYC. Dan apabila dirasa sudah cukup bagus sesuai prosedur, maka tinggal di-submit atau dikirim dan tinggal kita tunggu saja hasil dari verifikasinya. Apakah berhasil terverifikasi ataukah gagal terverifikasi. Dan apabila gagal terverifikasi, jangan khawatir. Kita bisa ulangi kembali, tentunya dengan koreksi kira-kira apa yang membuat gagal terverifikasi. Itu yang harus dibenahi. Selanjutnya saya akan coba masuk ke fitur KYC yang ada di Pi Browser. Apakah sudah tersedia ataukah belum? Oke, sampai di Pi Browser kita lihat pada fitur KYC. Apakah sudah muncul aplikasi KYC-nya? Dan ternyata masih belum ya teman-teman sekalian. Berarti kita masih menunggu beberapa hari ke depan baru bisa terbuka aplikasi KYC-nya mungkin. Dan semoga aja apa yang sudah saya uraikan di sini bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-temanku pionir semua. Sehingga untuk melakukan proses KYC nanti sudah bisa tanpa menemui kesulitan lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa lolos KYC ya. Amin. Oke, saya rasa cukup dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara berikan subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik. Dan kalian akan mendapatkan notif setiap ada update video terbaru dari channel ini. Berikan juga like serta komennya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman media sosial lainnya. Dan buat yang mau bergabung di grup Telegram X1 Channel, bisa bergabung melalui linknya di kolom deskripsi untuk saling berbagi informasi dengan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Permisi ya.